Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrian, dari kelas 2E Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori retorika. Apa sih teori retorika itu? Teori retorika adalah cara menggunakan seni berbahasa yang berpusat pada pemikiran mengenai retorika atau gaya berbahasa atau seni berbahasa. Menurut Aristoteles, sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk halayaknya harus mempertimbangkan tiga bukti retoris, yaitu logika atau logos, emosi atau pathos, dan etika atau ethos. Diambil dalam kesimpulan bahwa teori retorika adalah teori yang memberikan petunjuk untuk menyusun sebuah presentasi atau pidato persuasif yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Di sini pun ada tentang asumsi-asumsi teori retorika. Teori retorika adalah landasan berpikir yang dapat digunakan dalam menggunakan retorika. Yang pertama adalah pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayaknya. Asumsi ini menekankan bahwa hubungan antara pembicara halayak harus dipertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan sebuah gagasan atau pidato dengan seni berbahasa yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan halayaknya, tapi harus berpusat pada halayak. Dan hal ini halayak sebagai kelompok besar yang harus memiliki motivasi, keputusan, pilihan, dan bukan sebagai kelompok besar orang yang memiliki waktu yang sama dan serupa. Dan yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi. Asumsi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan penyampaian gagasan atau pidato mereka dalam pembuatan pidato tersebut. Bukti-bukti yang dimaksud ini merujuk pada cara-cara, yaitu etos, pathos, atau logos. Etos adalah karakter, inteligensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seseorang pembicara. Dan di sini pun ada jenis-jenis teori retorika. Jenis-jenis teori retorika adalah salah satu ragam retorika yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis teori retorika terdiri atas yang pertama adalah teori forensik, berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah dari halayak. Pidato forensik atau juga disebut pidato yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Contoh teori forensik yaitu retorika atau seni berbahasa yang digunakan oleh seorang hakim dalam mempertimbangkan keputusan tentang salah atau tidak seseorang tersangka dalam perkara yang disidangkan. Yang kedua, teori epideiktik adalah jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Pidato epideiktif sering disebut pidato seremonial. Pidato ini juga disampaikan kepada publik, tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Adapun yang ketiga adalah teori retorika deliberatif, adalah jenis teori yang menentukan tindakan yang dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh halayak. Pidato ini sering juga disebut juga dengan pidato politis. Adapun penerapan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah tentang bahaya tentang narkotika atau kampanye untuk menarik suara dengan memberikan argumen-argumen untuk memilihnya. Dan tentang narkotika adalah menjelaskan bahaya narkoba untuk seorang mahasiswa atau pelajar agar tidak menggunakan narkotika karena bisa berbahaya dan merusak masa depan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.